Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang semua dan selamat mendengarkan di Suara Hijrah Podcast. Halo teman-teman, apa kabar? Gimana keadaannya? Baik-baik saja bukan? Semoga baik-baik saja, semoga selalu sehat dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan sharing-sharing di podcast kali ini. Dan di tema kita akan membahas tentang ketika hati kita kecewa, curhat aja sama Allah. Iya benar, curhat sama Allah itu lebih baik. Pernah gak kita ngerasain dengan kehidupan ini? Oke, kita pernah merasakan bahwa kita pernah kecewa sama seseorang. Mungkin entah karena ditolak cintanya, entah karena janji-janji palsu, entah karena tidak menjaga amanah. Ya, beda-beda atau bermacam-macam. Manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ya, ketika kita merasakan bahwa kita udah berteman dengan dia, terus kita udah bisa menjaga amanah dia juga bisa menjaga amanah kita. Dia tidak ceritakan apapun tentang diri kita, dan akhirnya kita percaya sama dia. Tapi seiring berjalannya waktu, dia mengingkari apa-apa yang memang harus dia simpan, rahasia itu. Dia mengingkari, dia cerita ke orang lain tentang diri kita. Padahal itu kan aib ya. Dan kita merasakan kecewa yang luar biasa. Sebab kita pernah bersepakat sama dia untuk menjaga rahasia, untuk menjaga kepribadian diri masing-masing. Oke, namanya manusia, kadang ada yang tidak bisa menjaga amanah. Ada yang lebih mementingkan diri sendiri. Mungkin entah karena sesuatu hal atau memang karena dia tidak bisa menjaga amanahnya. Atau bahkan contohnya kita diputusin sama seseorang. Ini biasanya masalah cinta ya, anak muda zaman sekarang yang diputusin, kemudian sedih, kecewa, hancur hidupnya dan sampai berbuat yang gak baik. Sebenarnya itu salah siapa? Harusnya kita yang introspeksi diri. Mungkin ada yang kurang dari hidup kita, ada kesalahan dari hidup kita, sehingga hidup kita ini akan hancur. Cobalah kita bersujud kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar hati kita ini lebih tenang, tidak pernah gelisah, tidak pernah kecewa. Karena dengan kita selalu berharap kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemungkinan dan memang benar hidup ini akan indah-indah aja, akan damai, karena kita punya sandaran hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh mempercayai orang lain atau mempercayai manusia lain, teman kita, saudara kita dan lainnya, tapi kita harus lebih percaya sama Allah ya, yang telah menciptakan kita. Allah tidak akan bisa membuka rahasia kita ya. Bahkan kalau orang lain bisa membuka rahasia kita, sehingga kita membuat diri kita nih kecewa, membuat diri kita gak percaya lagi sama orang itu. Curhat itu boleh sama siapa saja, sama siapa aja boleh curhat. Tapi kita harus pilih-pilih nih, curhatnya ini benar atau tidak. Maksudnya orang yang kita ajak curhat ini benar atau tidak, atau tidak bisa menjaga amanah. Jangan sampai ada kekecewaan pada diri kita, sehingga kita mudah menyesal gitu ya, sehingga kita mudah marah pada orang yang dulunya kita anggap baik, yang kita anggap bisa menjaga amanah kita. Seperti itu. Tapi alangkah baiknya, lebih baik ya curhatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah curhat aja sama Allah.
kita mau apapun, kita punya hajat apapun, kita punya impian apapun, atau kita merasakan kehidupan yang apapun itu, curhat sama Allah. Udah, curhat aja sama Allah, sama Tuhan kita. Pasti Allah akan memberikan jawaban. Ya memang walaupun jawaban itu gak bisa dikasih sekarang, saat ini, gak mungkin entah besok, lusa, minggu depan, tahun depan, dan kapanpun itu. Tapi insya Allah akan Allah jawab. Lebih enak curhat sama Allah, lebih terasa nikmat, lebih terasa indah aja. Apalagi curhatnya setelah sholat ya. Terus kita bangun malam, kita bangun sholat tahajud ya, doa di sepertiga malam, itu doanya insya Allah itu sangat bagus banget gitu. Terus malaikat juga mencari hamba Allah yang memang bangun di malam hari untuk bersujud kepada Allah, untuk curhat, untuk sholat tahajud. Dan kebanyakan orang-orang pada tidur ya. Kalau malam nih, di sepertiga malam banyak orang-orang yang tidur, yang terlelap dari tidurnya, yang lelah istirahat tidur. Kemudian kita bangun untuk bersujud kepada Allah. Kita meminta kehidupan kita yang terbaik kepada Allah. Itu kan sangat luar biasa ya. Dan itu memang hal yang memang Masya Allah banget gitu. Apalagi kalau kita yang belum terbiasa buat bangun malam, mungkin terasa berat banget ya. Terasa bahwa pusing aja gitu hidup kita. Aduh, udah malam nih, pengen nih, niat mah pengen sholat, tapi ada aja rasa males. Biasanya itu selalu ada dari diri kita. Tapi kalau kita udah terbiasa sholat malam, kita bangun malam, kemudian kita ambil air wudhu, kita berwudhu, kita sholat tahajud, sholat sunnah lainnya, insya Allah kalau udah terbiasa pasti sekalinya meninggalkan itu kayaknya terasa hampa. Tapi ini bukan masalah gak boleh curhat sama manusia ya, bukan seperti itu. Tapi alangkah baiknya curhat sama Allah itu lebih baik, akan Allah kasih solusinya. Entah dari manapun itu, pasti Allah kasih solusinya. Karena Allah lebih menyukai hamba-hambanya yang sedang meminta. Oke, kita minta sama teman kita, sekali dua kali ya pasti dikasih. Tapi kalau beberapa kali, ya gak mungkin pasti dikasih. Pasti teman kita bilang, kamu minta terus, beli ngapa? Pasti seperti itu, yakin dah. Tapi kalau kita minta sama Allah, kita minta masa depan, ya Allah, kuserahkan masa depanku padamu, kuserahkan rizkiku padamu, kuserahkan jodohku padamu. Terus udah kita doa seperti itu. Kemudian doa kedua orang tua, doa yang lainnya, segala hajat kita, segala keinginan kita, minta sama Allah. Pasti Allah kabulin. Allah gak akan mungkin lupa dengan doa-doa kita. Pasti Allah yakin, kita yakin bahwa Allah selalu mengabulkan doa kita. Dan kita mungkin hidup ini pasti ada masalah ya, pasti ada ujiannya. Kenapa sih diberikan ujian? Karena itu derajat kita insya Allah akan naik. Seperti halnya naik kelas kan, pasti diuji dulu kan dengan ujian sekolah. Dan kita kalau nilainya bagus, mendapat peringkat, ya pasti kita naik kelas gitu, atau kita dapat peringkat yang tinggi. Nah sama halnya ujian, kita hidup punya masalah, kita hidup punya banyak banget rintangan. Semua orang punya, gak kita doang ya, gak kita aja kok, semua orang punya. Nah kalau kita curhatnya sama teman kita, sebenarnya harus hati-hati juga. Bisa saja teman kita malah menceritakan ke orang lain, menceritakan aib-aib kita kepada orang lain gitu. Tapi kalau kita curhat sama Allah, kita punya masalah, kita pengen solusinya itu lebih baik, solusinya masalah itu biar selesai, pasti Allah selesaikan. Tenang aja gitu. Lebih indah curhat sama Allah, lebih indah dibandingkan curhat sama manusia ya. Setelah doa, jangan lupa kita banyak-banyak berdoa. Terkadang manusia nih berdoa itu selewatan aja, udah doain sebentar atau doa ya sekadarnya aja, tapi lupa dengan apa yang dia hajatkan, dia inginkan gitu.
sehingga kehidupannya itu masih terus seperti itu aja, nggak ada perubahan. Jadi buat teman-teman yang punya masalah atau punya hajat, punya keinginan, curhat sama Allah, minta sama Allah yang terbaik, minta solusinya. Insya Allah Allah akan berikan jawaban, Allah akan berikan solusi. Ya, mungkin podcast ini sampai di sini. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hitungkan nikmat Allah itu tidak akan bisa ya kalau kita menghitungkan, tapi kalau kita bersyukur insya Allah akan Allah tambah nikmatnya. Oke, sekian podcast aku sampai saat ini. Semoga bermanfaat, semoga mengambil hikmahnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak baik ya, karena ini hanya sharing-sharing aja ya, biar kita lebih meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.